Selamat siang, perkenalkan nama saya Gita Serolka, NIM 3121100188, kelas A sore Prodi PPSI, mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis, dosen pengampu, Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Periode 2 pemerintahan Jokowi telah setahun, pasti ada kinerja yang naik dan yang turun. 12 bulan sebenarnya bukanlah waktu yang panjang, namun masalah tentu tak akan pernah benar-benar hilang. Dari pandemi yang mematikan hingga demonstrasi yang berentetan bikin setahun terasa berkepanjangan. Tapi toh agenda pemerintah nyaris tak terburai sebab oposisi di parlemen terlanjur terberai. Konsolidasi politik yang solid akan dipakai untuk apa? Atau 4 tahun sisa dipakai elit bersiap pemilu berikutnya? Inilah Mata Najwa, tahun pertama Jokowi Ma'ruf, sampai di mana? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf dihadapkan dengan ragam ujian, dari pandemi, ekonomi, hingga ujian demokrasi. Sudah sampai di mana janji-janji pemerintah direalisasikan di tahun pertama? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat sambungan jarak jauh, ada politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, Nanang. Saya ingin memperkenalkan yang ada di barisan sebelah kanan. Sengaja saya beri kubu kanan dan kiri, karena di sebelah sini adalah partai yang oposisi sendirian. Ada anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Mardani. Salam malam, Nak. Saya juga mengundang peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi, Rocky Gerung. Ban Roger? Iya. Apa kabar? Enak. Mardani dia oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Oposisi outdoor. Makanya harus lengkap, ada indoor, ada outdoor. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Salam, Mbak Nana. Oke, ada indoor, ada outdoor. Kalau gitu saya mulai dari yang sebelah kanan dulu. Kita Outdoor. yang outdoor dulu ya. Oh, kalau begitu yang di tengah dulu. Saya mulai. 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Saya mau minta Anda, Bang Rocky Gerung, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap pemerintahan sejauh ini. Mungkin yang simpel dulu lah. Skornya berapa ya? Skornya, Skor. kasih angka aja ya. Angka. Huruf aja deh. Huruf, boleh. A minus. A minus. Itu skalanya A itu yang paling bagus atau A yang paling jelek? Harus jelas dulu ini. A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujuran. A minus. Yes. Karena mau saya lanjutkan itu. Silakan. Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logik dari government ini nih. Yaitu menitipkan harapan itu. Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh 2 caption di koran Kompas kemarin. Kepercayaan hilang itu. Artinya, bukan kepercayaan disebut oleh Kompas, kepuasan hilang itu. Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC bikin polling. Kepuasannya 60%, sekarang di bawah 50% itu. Itu artinya, ini tahun pertama loh, udah hilang itu.
Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah nggak percaya gitu. Mestinya perkawinannya bubar gitu kan. Tapi ada semacam orang Indonesia bilang, ya mudah-mudahan masih bisa lanjut tuh. Tapi itu adalah situasi psikologis publik. Supaya nggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut. Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50% itu, kita mau maki-maki atau kita mau puji, datanya bilang 50% itu artinya, kalau di Eropa itu artinya Perdana Menterinya udah turun gitu kan. Tapi itu baru berangkat dari satu survei. Saya yakin yang sebelah sini akan bilang ada banyak survei lain yang bisa juga dijadikan. Saya percaya bahwa akan ada bantahan, tapi Kompas adalah jurnal, koran yang mendukung presiden. Bahkan dia bikin begitu. Itu artinya yang lain mestinya di bawah Kompas, itu lebih parah lagi itu. Jadi kalau ada yang di atas Kompas, nah itu yang saya sebut sebagai kebohongannya. Jadi A- itu hanya berangkat dari yang Anda temukan di Kompas atau juga berangkat dari pengamatan Anda? Karena begini Bung Rocky, saya yakin Anda... Saya terangkan dulu ya, kata hanya itu, dia bukan kualitatif di situ. Karena itu saya terangkan, Kompas itu adalah parameter utama. Kompas biasanya itu nggak tahan kalau nggak kasih semacam aplaus pada presiden. Sekarang Kompas nggak bisa tutupi lagi fakta yang dia riset itu. Jadi kalau saya kasih misalnya plus point atau minus error, margin of errornya, ya oke, saya kasih ke Kompas lah margin of error itu. Tetap dia di bawah 50% gitu kan. Apalagi yang lain. Nah kalau yang lain lebih bagus dari Kompas itu artinya tadi bohong. Hanya bohong itu, jujurnya yang minus. Bagaimana? Saya ingin lempar ke tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, A minus, A untuk kebohongan, minus untuk kejujuran. Terlalu tega, raja tega ini? Sebetulnya tidak tega, karena perspektifnya Bang Rocky hanya melihat satu parameter Kompas. Sebetulnya ada lembaga survei lain kayak Indikator. Kemarin kita baru diskusi. Parameter Rocky, bukan parameter Kompas. Oh, parameternya Bang Rocky. Parameter Rocky yang menginterpretasikan survei Kompas. Dan interpretasi tentang Kompas itu saya ada korting. Karena di Kompas itu sendiri, indikatornya kan banyak. Mestinya melihatnya secara overall ya. Secara overall, lihat beberapa variabel dan subvariabelnya lebih detail. Jadi kita bisa dapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi yang fair menurut Anda berapa, Bang? Ada beberapa indikator-indikator ya dari beberapa survei yang menyatakan bahwa public trust pun juga naik. Public trust Pak Jokowi, terutama beberapa bulan terakhir, memang di beberapa bulan awal permasalahan pandemik memang sempat turun. Tapi sekarang dengan komunikasi publik yang baik, dengan permasalahan penanganan COVID dan PEN. Tapi kalau komunikasi publik, bukankah Presiden Jokowi sendiri yang komplain soal komunikasi publik? Anda katakan baik itu dari mana? Kalau presidennya sendiri komplain? Jadi begini, komunikasi publik itu kan ada banyak variatif ya Mbak Najwa. Jadi ketika awal-awal pandemik, komunikasi publik itu memang belum terintegrasi. Nah, kemudian kan lambat laun kita mengalami yang namanya manajemen orkestrasi dalam komunikasi publik yang lebih terstruktur. Karena kan permasalahan pandemik ini kan menyisakan berbagai macam PR dan juga permasalahan di lapangan yang gap-nya juga besar. Dan tidak ada satu pemerintah manapun di dunia ini yang populer. Jadi kalau pemerintah di dunia pun dibuat polling, ya juga hasilnya juga sama. Pasti ada gap-nya. Cuman kan dari hari ke hari kita perbaiki gap itu supaya tidak begitu besar gap-nya. Sehingga beberapa survei juga menyatakan public trust terhadap pemerintah juga lebih baik. Nah, terutama kalau kita lihat sekarang dalam hal penanganan COVID dan PEN ya. Penyerapan PEN kita sekarang sudah 344 triliun. Itu sudah tercapai 49,5% loh untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Berarti apa? Transformasi ekonomi yang menjadi salah satu visi besar presiden itu tetap dieksekusi di lapangan seiring dengan permasalahan pandemik. Oke, nanti saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Tapi yang jelas kalau kita bicara pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yang kerap kali juga menjadi sorotan adalah keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya akan tunjukkan cuplikannya untuk Anda berikut ini. Ada kemudian yang menghubung-hubungkan Pak Wapres. Ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa Wakil Presidennya. Dan itu terjadi 2 kali. Dan momen itu pun kemudian ditafsirkan macam-macam oleh publik. Dan kemudian ditambah-tambahi dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa wapresnya, bagaimana rakyat? Pasti juga sudah lupa sama wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi kan boleh lupa. Sama istri aja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. Jadi soal lupa itu kan tidak berarti. Dan beliau sangat menghormati saya. Bahkan terkadang kalau jalan, beliau menyuruhkan saya lebih dulu jalan seperti waktu di DPR, waktu
Agustus kemarin saya merasa kikuk karena beliau mempersilahkan saya lebih dulu. Maka dilihat di fotonya saya di depan. Nah itu sebenarnya oleh karena itu balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet, terbatas maupun paripurna. Saya juga memimpin rapat-rapat koordinasi dengan menteri, dengan Menko, baik untuk menindaklanjuti arahan presiden maupun untuk mengevaluasi ya kinerja para menteri-menteri, apalagi yang menjadi koordinasi yang saya ditugasi. Tahun pertama Jokowi Ma'ruf sampai di mana? Mari bicara spesifik, mari menyoroti hal yang lebih spesifik lagi. Saya ingin bicara soal praktek berdemokrasi. Ke Bang Mardhani aktivis dan masyarakat sipil menilai ada kemunduran yang nyata dalam kehidupan demokrasi kita. Dilihat dari sejumlah indikator. Sampai kemudian menuding pemerintahan Jokowi itu berperilaku represif. Saya ingin tanya, itu penilaian yang juga Anda rasa beralasan atau itu berlebihan? Saya tanyanya bukan ke sebelah sini tapi ke sebelah sini karena saya ingin tahu kalau oposisi itu akan mengiyakan begitu saja apa kata aktivis atau sesungguhnya punya penilaian yang berbeda? Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, nak, izin ya. Dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang kalau sampean nggak setuju ya sampean ke MK itu loh. Belum lagi tanggal 8 demo nggak ditemui, tanggal 20 demo. Ini demo loh. Sebelumnya waktu di Solo Pak Jokowi nggak perlu demo tapi mendatangi. Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya. Tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas, dan dalam tanda kutip Undang-Undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu, cuma 64 kali pembahasan di dalam masa pandemi dengan anti klimaksnya harusnya tanggal 8, dimajukan jadi tanggal 5, kemudian berkumpullah berbagai macam hal. Jadi yang Anda katakan yang berubah lebih ke sosok personalitinya Pak Jokowi yang tercermin dari bagaimana ia memerintah, begitu? Ada hubungan karena begini nak, everything rise and fall on leadership. Negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang. Gini, Pak Jokowi satu presiden, beliau memilih sekitar 50 orang, the best talented person in Indonesia menjadi kabinet, baik itu menteri ataupun kepala lembaga. 50 orang ini milih 500 dirjen. Ini orang-orang terbaik lagi. 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan. Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi, harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi. Ini sebaliknya. Bagaimana Mas Bimo? Berlebihan kalau dibilang Pak Jokowi pemerintahannya berperilaku represif? Represif yang seperti apa ya? Kita lihat sajalah. Kita lihat jurus demokrasi di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia. A buat
kebohongan, A buat kejujuran. Enggak. Minus. Enggak, saya gini loh. Maksud saya bahwa era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya gitu loh. Tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi ini untuk apa gitu loh. Jadi yang saya lihat bahwa di era Pak Jokowi saat ini dalam era disrupsi dan di era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media baik itu mainstream online maupun medsos, ini sesuatu yang tanpa kendali. Dan karena Jadi itu kalau itu kritis di era sekarang ini, saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi bahwa kekuasaan tidak mungkin tidak harus ada kelompok kritis untuk check and balance. Tapi harus dibedakan mana itu masalah hoak dan hasutan. Dan saya kira apa kita mau kembangkan terus yang namanya hoak dan hasutan ini. Dan itu ada batasan dan batasannya bukan oleh Jokowi tapi memang undang-undang ITE itu. saya ingin lempar ke Bang Ferry. Bagaimana Bang Ferry? Saya melihat begini Mbak Nana, bahwa wajah Jokowi sesungguhnya itu adalah yang saat ini. Yang lain itu yang direkayasa oleh tim. Dari Solo, Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. Oh, 17 tahun ya, direkayasa. Jadi begini, ada yang tulisan, 32 tahun. Ada yang 32 tahun ya. Di dalam berbagai literasi soal hukum tata negara dan politik, ada yang namanya kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden. Dan watak aslinya seperti apa? Ya represif. Di era Jokowi. Yang mana? Ya makanya saya mau ceritakan, Mas Arya. Kita melihat di era Jokowi seorang yang membawa bendera pusaka di penjara. Itu eranya Jokowi. Ada 5 anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal, apa respon Jokowi? Dari tindakan para aparat. Hari ini orang berkumpul, rame-rame seluruhnya, membahas ada undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya pembuatan undang-undang ini. Jokowi tidak peduli. Jadi tindakan-tindakan yang kemudian disusul, ada tindakan penangkapan orang, yang mestinya kalau Jokowi betul-betul gaya Solo yang dipakai, dia tentu akan ajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan, cara-cara demokrasi. Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. Undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang, pasti undang-undang yang represif. Ada teorinya. Teori undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik, pasti dan pasti, kata Nonet dan Salzenik, represif. Kalau mau membantah mestinya ya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis, tidak ada saya lihat. Undang-undang DPR. Nah, cara pandang ini segini loh. Yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Siapapun berhak untuk ngomong soal demokrasi. Gini ya. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dan menurut Anda, bangsa yang kayak apa? Menurut Anda Rocky Gerung tidak memikirkan bangsa? Saya terangkan ya. Enggak, dia berpikir mengenai demokrasi. Gini ya. Dia berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa ini mau jadi apa, Rocky nggak terlalu peduli. Saya terangkan dulu. Mau bubar, mau bersatu, mau apa, yang penting demokrasi. Ya Rok, tanya dulu Rok. Gini, begini ya. Seandainya ada partai oposisi, maka seluruh caci maki, hinaan itu difilter oleh partai, disampaikan sebagai pikiran politik. Jadi kekacauan ini terjadi karena Presiden Jokowi bilang nggak perlu oposisi. Karena itu dia langsung berhadapan dengan suara toa, lemparan caci maki itu. Saya mengucapkan itu juga karena nggak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya kemana coba. Partai sebelah kananmu Mardhani nggak bisa. Berapa persen itu? Dia lakukan hal yang sudah.
Dan bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Ini bukan soal kelembagaan. Pak Jokowi bilang kan, mungkin secara demokrasi normatif, Prof. gini ya. Nggak secara normatif gimana? Oke. Saya mau komentari Mbak Nana. Substantif terus ada. Komentar saya begini. Saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani, politikus Nasdem yang ada di ujung sana, ada di Lampung, sudah bergabung dari Lampung. Mbak Irma, bagaimana Anda kalau Anda ada di studio di sebelah sini, Mbak, sebelah kiri saya. Karena saya ingin minta Anda menanggapi teman Anda, Rocky Gerung, Mbak Irma. Baik Nana, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah yang kedua, ingin saya sampaikan. Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling demokratis. Ini bahas Jokowi apa bahas gue? Gini Nana, Kita tahu nggak, dengarkan. Nana? Kalau di zaman Soeharto, Nana, orang seperti Rocky ini udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada itu. Udah dimarsinahkan orang seperti orang dua ini. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ferry kan ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apa kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke, Ya. silakan Bang Mau Ferry. jawab sekaligus dua komentar ini ya. Jadi kalau zaman Soeharto katanya Anda sudah hilang, Bang Ferry. Ya. Saya mesti jawab dulu kan dia. Saya belum Saya itu, saya yuk belakangan itu. Sedikit lagi aja. Nana. Silakan Mbak Irma. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky ini, kalau saya presiden udah saya tangkap Rocky Gerung. Yes, Itu aja Nana. okay. Salam. Silakan Bang Rocky. Gini ya, saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi Ini tanda penting, saya komentar nih. dari Ini demokrasi komentar itu. nih. Jadi Saya kita mau lihat tahu begini ya. Rocky. Gini. Cara berpikir Soal- busuknya Rocky itu kayak gini. Ya, Dia oke. pakai narasi-narasi. Tunggu. Saya terangkan. kritis. Yes, oke. Tapi Kalau saya Aku akan kamu terangkan. balik-balik logika. Dia nggak ngerti apa itu kritis, apa itu kriminal, apa itu. karena mulutnya kotor dan bau. Oke. Oke. Saya Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Saya ingin langsung menyapa Burhanuddin Muhtadi, teman saya yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Nana. Nah, tadi kita terputus ketika lagi berdebat seru soal bagaimana menilai kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Anda, saya tahu, pernah membuat studi tentang hal itu. Boleh di-share ke kita. Jadi nilainya berapa? Apakah memang kehidupan berdemokrasi kita membaik atau menurun, Mas Burhan? Ya, survei terbaru kami bahkan dari Indikator Politik Indonesia, sebagian sudah kita rilis hari Minggu kemarin, memberikan kredit terutama dalam penanganan dampak COVID dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi demokrasi itu kritik dengan full force dari publik. Karena hasilnya sebagian besar responden kami mengatakan ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Indikatornya apa, Mas Burhan? Indikator turunnya kualitas demokrasi apa misalnya? Ada 4 pertanyaan yang kita ajukan, Nana. Pertama adalah apakah kondisi demokrasi sekarang itu lebih buruk, lebih tidak demokratis, misalnya satu. Yang kedua sama saja atau lebih demokratis. Sebagian besar mengatakan lebih buruk demokrasinya.
Kemudian kita juga tanya misalnya apakah sekarang masyarakat lebih takut atau tidak menyampaikan aspirasi atau suaranya, sebagian besar juga mengatakan lebih takut. Kemudian kita juga tanyakan pertanyaan apakah sekarang masyarakat lebih khawatir untuk berdemonstrasi atau menyuarakan protes, sebagian besar juga menyatakan bahwa kondisi sekarang masyarakat lebih khawatir untuk menyampaikan protes. Termasuk soal aparat keamanan itu juga dianggap lebih sewenang-wenang. Oke, saya ingin lempar langsung kalau begitu ke Mas Dhani. Jadi orang lebih takut sekarang. Oh, belum selesai, silakan Mas Burhan. Terputus tadi, silakan. Memang ini kondisi yang tidak unik Indonesia, Nana. Ya, kalau kita lihat misalnya studi dari Freedom House tentang Indonesia, kita sudah turun rankingnya dari full free 2013 di ujung pemerintahan Pak SBY sampai sekarang itu kita drop ya kondisi demokrasinya. Apalagi kalau kita runut dari The Economist Intelligence Unit ya. Kita sudah masuk flawed democracy ya. Itu. Dan kondisi ini terjadi di mana-mana. Jadi bahkan negara yang sudah established demokrasinya seperti Amerika pun itu rankingnya drop. Jadi yang ingin saya katakan adalah ada satu fenomena di mana para pemimpin itu lebih suka pakai palu ya. Jadi kan ada istilah menarik itu, Nana. If all you have is hammer, everything look like nail. So kalau kita hanya punya palu, apapun terlihat seperti paku. Oke. Bagaimana Mas Dhani? Jadi masyarakat sekarang jauh lebih takut, jauh lebih hati-hati. Jadi bangsa Indonesia ini harusnya sudah menjadi bangsa yang matang ya, sudah mature. Bangsa yang mature itu adalah bangsa yang memiliki demokrasi yang terstruktur. Demokrasi yang terstruktur itu ada demokrasi yang menghormati undang-undang dan koridor hukum. Jadi kita mesti pisahkan mana yang disebut dengan represif, mana yang disebut dengan koridor kalau pakai ukuran tadi misalnya orang sekarang lebih takut untuk mengekspresikan pendapat. Ini juga survei Kompas juga begitu. Ketika ditanya persoalan bidang politik keamanan yang dinilai paling mendesak, 33,5% mengatakan kebebasan berpendapat adalah problem terbesar saat ini. Bisa saja orang merasa takut karena melihat banyak case di lapangan yang berdemonstrasi lalu kemudian ditangkap. Padahal lupa nih, masyarakat juga mesti harus tahu bahwa kenapa ditangkap. Why-nya itu harus jelas. Karena ada pelanggaran hukum. Jadi demokrasi yang terstruktur mengajarkan kepada compliance terhadap azas, compliance terhadap hukum. Nah, jadi masyarakat juga harus tahu background kenapa ini ditangkap. Bukan pemerintah represif, tapi ada permasalahan hukum yang harus diatasi. Dan bagaimana, Bang Mardhani? Harus transparan. Saya ambil kasus kecil ya. Ada Ustazah Kinkin Anida dilaporkan karena mengupload cerita Undang-Undang Omnibus Law. Keluar surat penyelidikan 8 November. 8 November juga keluar surat penyidikan. 9 November keluar surat penetapan sebagai tersangka. 9 November jadi ditangkap. 2 hari, Nana. Padahal beliau sudah menghapus postingannya itu. Ayo kita lihat kasus kecil. Sahganda dan teman-teman, apa maksudnya dengan diborgol? Tidak berpikirkah? Nanti di media jelas. Petinggi Polri mengatakan awasi dan intai mereka-mereka yang anti Omnibus Law. Omnibus Law itu politik praktis. Polisi itu alat negara. Polisi tidak boleh mendukung yang pro atau mendukung yang kontra Omnibus Law. Tugas polisi menegakkan peraturan, disiplin, dan tata order. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi berdiam diri. Seorang pemimpin yang berdiam diri tidak layak untuk memimpin. Mas Arya Bima? Oh ya, jadi pembungkaman terhadap suara kritis pada pemerintah, saya melihat justru diberi ruang yang begitu luas. Pelembagaan dalam sistem pelembagaan demokrasi termasuk di ruang publik, di dunia media. Harus dibedakan mana yang kritis dan mana yang intrik. Kalau intrik yang kemudian menghasut, yang kecenderungan destruktif, dan berdampak pada tindakan-tindakan anarki, itu murni hal-hal yang bersifat hukum. Dan siapa? Yang bikin kita juga Undang-Undang IT, gitu loh. Jadi ini harus dipisahkan mana yang kritis dan mana yang intrik. Jadi Anda menolak kalau dikatakan pemerintah kerap kali berlebihan menanggapi kritik? Oh iya, semua dalam konteks hal yang menyangkut tindakan hukum, bahwa kebetulan mereka adalah kelompok kritis,
itu hanya jangan kemudian tapi dengan diborgol kemudian dipakaikan baju mereka bukan kriminal. Kita bangunan hukum dulu bahwa tindakannya perlu ada suatu. Itu catatan besar karena di era sekarang masih ada perlakuan yang seperti itu, begitu loh. Ya, kalau tentang perilaku proses penangkapan itu perlu ada suatu hal yang perlu didiskusikan karena justru karena dia memborgol atau tidak juga bagian daripada prosedur yang mereka lakukan. Yang mau didiskusikan borgolnya masalah apa dulu? Masalah kesalahan dulu, borgol atau memang dia melanggar suatu tindakan yang memang tidak persoalan ini masalah saya pikir banyak bias ya. Ini masalah bagaimana kita membuat bermartabat dalam bernegara. Bab kecil itu menentukan. Kalau demokrasi diinterpretasikan semua gue dengan sebebas-bebasnya melakukan sesuatu yang berdampak pada undang-undang ITE itu undang-undang informasi dan transaksi ekonomi. Saya pikir banyak yang bias. Karetnya kebanyakan, mestinya nggak boleh pakai itu. Soal pengkritik harus diborgol. Tidak benar itu kalau kemudian para pengkritisi itu diborgol hanya demi kepentingan untuk mengatakan mereka pelaku hoax. Hoax itu bukan hoax itu bukan kejahatan besar. Koruptor saja tidak diperlakukan seperti itu. Lalu kenapa mereka kemudian diperlakukan? Kenapa menurut Anda? Ya karena yang ditakuti rezim adalah para penyampai suara-suara kebenaran. Tadi kan dikatakan bahwa ini fitnah, ini hoax dan segala macam. Takut dengan itu, saya pikir tidak benar negara takut dengan itu. Kalau negara punya kebenaran sendiri, sampaikan oleh istana. Sejauh ini yang dituduh itu adalah pembubaran mahasiswa, aksi karena mereka melempari. Siapa yang melakukan pelemparan? Mahasiswa atau yang lain? Tidak tersampaikan oleh negara. Penolakan Omnibus Law menurut Anda, apakah dengan cara kemarin itu sudah benar? Enggak. Bakar-bakarnya itu benar? Bukan saya mau mengatakan lempar itu. Benar nggak? Penolakan dengan cara yang Anda lihat dari berbagai kasus ini. Benar. Kalau pemerintahan. Tanya Rocky itu, benar nggak Rocky? Benar. Anda benar membakar semua ini benar? Benar. Bukan. Saya jawab dulu. Kan yang tanya cuma pembakaran. Kenapa you nggak bilang benar nggak demonstrasi damai? Kenapa you tanya soal pembakaran? Enggak, ini loh, kan akibat kena saya jawab dulu pertanyaannya Pak. Apa yang mana? Jadi. Saya jawab dulu pertanyaannya. Apakah benar-benar kalau pemerintah Anda tutup kuping, tutup mata, tutup bicara? Dan kita harus sampaikan apa yang benar kepada pemerintah Anda. Itu azas demokrasi. Apa yang terjadi itu, saya mau katakan begini. Kritik tiap hari itu di mensos. Saya mau mengatakan begini ya. Saya mau mengatakan begini. Kalau ada asi-asi yang merusuh, itu kesalahan pemerintahan Anda. Kenapa tidak bisa terdeteksi dari awal? Sebentar. Padahal sebenarnya itu adalah langkah demokrasi. Sebentar. Mbak Irma masih di ujung. Orang kritis Mbak Irma masih mendengarkan? Yang destruktif dan anarki. Baik, saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani. Mbak Irma silakan Mbak. Mau didiamkan demokrasi macam apa yang mau kau bentuk? Mbak Irma silakan. Siapa pelakunya? Kita dengarkan Mbak Irma. Ini demokrasi urakan yang mau kau pakai. Saya menghormati apa yang Anda sampaikan sebagai oposisi. Tapi menurut saya, oposisi juga harus konstruktif. Jangan juga menjadi oposisi yang destruktif. Artinya begini, kawan-kawan kami ini kan ditahan karena ada yang melakukan penghasutan melalui media. Dan itu buktinya ada di polisi. Nah kalau itu dilakukan penangkapan, apakah itu salah? Enggak salah. Demokrasi kita hari ini sudah kebablasan. Saya sekali lagi bilang bahwa orang-orang yang seperti Ferry tadi bicara seperti seenaknya seperti itu terhadap pemerintah sampai bilang itu pemerintahan Anda. Emangnya Anda bukan warga negara Republik Indonesia? Pemerintahan yang mana yang Anda akui? Kalau Anda nggak mengakui pemerintahan ini ya silakan pergi ke luar negeri. Nggak boleh juga bicara begitu, tidak bijak. Sebagai politisi harusnya ketika ada yang baik maka sampaikan dengan baik. Tapi ketika ada yang memang harus dilakukan kritisi, lakukan kritisi. Saya sendiri juga selalu, saya dukung Nana loh. Saya selalu bilang sama Nana, Nana lakukan apa yang menjadi kontrol sistem efektif Nana. Karena saya pasti akan dukung. Kenapa? Karena itu menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Pemerintah nggak boleh juga absolut. Mbak Irma, nanti saya kasih kesempatan Bang Ferry dan Bang Rocky untuk menanggapi setelah pariwara. Nanti ada pertanyaan yang khusus tadi, pernyataan yang harus ditanggapi spesifik setelah pariwara, tetap di sini.
Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Ada 8 fraksi yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak. Setuju ya? Setuju untuk menjadi undang-undang. Ya, yang jelas selama 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf berulang kali terjadi demo menyangkut pengesahan dan pembahasan sejumlah undang-undang yang tentunya masih hangat diingatan adalah demo yang terjadi bahkan kemarin ketika mahasiswa dan berbagai unsur dan elemen masyarakat berdemo soal Omnibus Law. Bagaimana mengartikan berbagai penolakan dan demonstrasi itu? Apakah memang sesederhana yang memang proses legislasinya minim dari partisipasi publik karenanya orang protes atau ada yang lebih dari itu? Ya, saya pikir karena memang terlihat di depan mata proses legislasi itu bermasalah. Bayangkan kita punya pasal 5 huruf G mengenai azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa ada azas keterbukaan. Sampai hari ini Mbak Nana, kita tuh bingung karena draft itu tidak dibuka mana yang benar. Ada 7 versi, bukan 5 tapi 7 gitu ya. Dan, bayangkan kebingungan itu. Lalu ada di pasal... Tapi itu porsi DPR kan? Enggak, itu ya. porsi DPR kan? Hoax kamu. Enggak. Buka dong sekarang di websitenya. Pak Arya Bima. Termasuk tadi katanya ini sudah ada nggak diborgol. Revisi yang baru. Kamu ngomong tadi hoax loh. Iya, enggak hoax silahkan. Anda kalau membuat takut saya dengan ditangkap silahkan. Anda tidak bisa memenjarakan pikiran orang. Kalau Anda bilang hoax, saya bilang benar. Saya punya saja tidak diborgol. Ya, buktinya banyak di era Pak Jokowi koruptor tidak diborgol. Mana? Diborgol. Mana? Oke. Mana? Oke. Saya mau ini terus tolong dia ngomong soal draft yang berbagai substansi. Bima berapa sekarang? Dapetnya yang berapa? Undang Omnibus Law? Enggak, yang terakhir kita udah lihat. Berapa? Yang terakhir 1187. Pak Nana, saya ingin fokus ke permasalahan legislasi yang tidak terbuka. Pertanyaannya, Bang Ferry, apakah memang ini hanya sebatas proses legislasinya dan bisakah kemudian kita bilang itu DPR, itu porsi DPR kok? Karena kan kemudian sekarang proses itu memang dimasaknya di DPR. Jadi Pak Jokowinya? Ya, membuat undang-undang itu perlu 2 hal yang baik, yaitu prosesnya dan materi muatannya. Sama dengan kayak sholat, kalau wuduknya tidak benar, prosesnya tidak benar, mau materinya sehebat apapun, tetap nggak sah. Sekarang ada 2, sudah wuduknya tidak benar, materi muatannya juga tidak benar. Jadi yang bermasalah adalah Pak Jokowi. Kenapa dalam pembuatan undang-undang ini usul inisiatif presiden, pemerintah. Dan pemerintah itu Mbak Nana, khusus di Undang-Undang 12, tidak hanya seperti DPR, 4 tahapan pembentukan. Pemerintah itu bisa 5 dan lebih dalam tahapan pembentukan undang-undang. Oke, jadi Anda mau katakan porsi tanggung jawab ini ada pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Ya. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ya, ada substansi dan prosedur. Ya, substansi dari undang-undang itu tidak bisa lepas dari narasi besar bagaimana membangun Indonesia sentris dengan berdaya saing, di mana size ekonomi selama 5 tahun dengan fondasi infrastruktur ini mampu meleverage berbagai aset-aset ini menjadi aset-aset yang berdidaya gunakan. Interkoneksitas laut, darat, udara, elektrisasi, telekomunikasi. Mas Arya Bima, prosesnya, ini mampu. Prosesnya bagaimana? Karena itu yang kemudian dikritik. Kemudian dari 5 tahun sebagai fondasi inilah masuk kita prasyarat-prasyarat yang bagaimana kita untuk bisa lebih berdaya saing, di mana pertumbuhan ekonomi lewat revolusi industri di bidang kelautan, di bidang pertanian perkebunan, di bidang sumber daya alam. Prosesnya Mas Arya Bima, maaf saya harus potong karena pertanyaannya itu prosesnya, prosedurnya yang dinilai jauh dari keterbukaan dan partisipasi publik. Ini konsolidasi politik di DPR ini memang kita cukup kuat ya. Jadi prosedur yang sangat-sangat harus diikuti, nggak ada satu kesulitan kok. Enggak. Pak Mardhani ini kesulitan kalau ngelawan partai pemerintah.
kenapa kita harus cari-cari prosedur yang aneh-aneh? Ya? Mau prosedur yang sesuai dengan aturan, kita bisa kok. Partainya Pak Mardhani itu di Panja itu 100% itu menyetujui isi dari substansi. Saya mau tanya, boleh nggak Mbak Nana saya tanya Pak Arya? Panja dulu Pak. Dalam persetujuan ya, dalam persetujuan tingkat pertama, kedua ya. Tapi di dalam pembahasan Partai Demokrat dan Partai PKS ada masalah. Pak, saya mau tanya sederhana. Bahwa ada cacat-cacat sedikit by proses. Enggak boleh, proses itu ada cacatnya. Pak. Itu sudah jelas tuh. Kalau ada cacatnya, harus batal demi hukum. Tidak boleh ada cacat yang melanggar konstitusi. Saya mau tanya ke Pak. Melanggar konstitusi. Di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, metode Omnibus Law ini di pasal mana? Bolehnya. Di mana diatur? Di mana diatur metode revisi berbagai undang-undang di dalam satu undang-undang itu? Anda mau bawa ke undang-undang 12 kan? Yang mana? Iya kan? Pasal mana? Bawa setiap undang-undang ke satu undang-undang jadi perubahan kan? Ya, justru pasal ini mana? langkah terobosan. Langkah terobosan. Tidak boleh menerobos hukum kalau undang-undang sudah mengatakan harus dilakukan. Silakan Anda uji aja. Kalau salah kita uji aja. Ini yang tidak benar. Kok tidak benar gimana? Karena begini. Kamu nggak mengakui kalau DMK. tidak bisa. Kamu nggak bisa. Bukan. Tidak sesederhana itu. Kalau Anda dan pemerintah cacat membuat undang-undang, jangan main seenaknya aja. Cacatnya di mana? Cacatnya di mana? Makanya saya katakan. Nggak, cacatnya di mana? Di pasal berapa di Undang-Undang 12? Nggak, cacatnya di mana? Tidak ada aturan. Tidak ada cacatnya kan? Cacat. Di mana? Coba sebutin. Tidak dibuka ke publik draftnya dari awal. Loh kan dokumentasinya sudah ada di DPR. Kamu ada yang Panja, ada fraksi, semua sudah. Dan ada dialog publik kok. Ada dialog publik dari kementerian. Dari kementerian teknis itu ada dialog publiknya. Makanya saya tanya Mas ke Anda kan orang presiden. Cacatnya nggak dibuka ke publik. Di undang-undang mana? Di Undang-Undang 12 itu. Dokumentasinya kan clear. Dokumentasi DPR. Bagaimana Bang Mardhani? Karena Anda juga di DPR, Anda juga terlibat dalam Panja. Seberapa jauh? Karena ini akan menjadi contoh. Mas Bima tadi bilang undang-undang ini memperkuat kedaulatan, tapi undang-undang Omnibus Law ini justru membolehkan industri pertahanan swasta dan asing memiliki saham kita bikin acara khusus tentang Omnibus Law. 51%. Padahal ini industri strategis pertahanan, Mas. Ada di undang-undang Omnibus Law. Nanti nelayan kecil asing dibolehkan, 10 gross ton diboleh. Wah, berbahaya sekali. Itu ada term and condition-nya, Pak. Kami memberikan masukan, tapi pembahasan tidak pernah tuntas, Mas. Yang membuat platform tentang majority shareholder atau minority shareholder itu ada platform, ada term and condition-nya. Jadi ini ada mayoritas, tapi sering dikunci dengan peraturan detail diberikan kepada peraturan pemerintah atau sementara pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu jauh dari akuntabilitas. Kalau yang soal partisipasi publik. Berbahaya sekali undang-undang ini karena itu layak ditolak gitu. Berarti ada substantif yang tadi ditolak. Itu lagi mana Partai PKS tidak menolak? Memberi catatan. Sudah ada analisa detailnya sudah ada di lapangan. Menolak untuk diperbaiki, tapi tidak ada perbaikan, Mas. Undang-undang Omnibus Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di sini, di Mata Najwa. Saya ingin kita menyentuh sedikit isu-isu yang memang hangat di tengah publik. Salah satunya tentunya isu Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa penilaian itu kan kemudian selain menilai bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari ormas Islam. Penilaian terhadap undang-undang ini yang kemudian dinilai eksklusif, tidak berpihak pada rakyat. Ada kata-kata di Taklimat MUI yang spesifik bahkan menyebutkan menguntungkan pengusaha dan cukong investor asing. Saya tahu pemerintah kerap kali mengatakan persepsi itu muncul karena banyak disinformasi dan banyak hoax. Ya. Saya ingin tanya, apakah Pak Ma'ruf juga merasa penilaian yang muncul dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI itu karena mereka termakan hoax juga? Ada memang yang mispersepsinya tentu ada. Yang saya bilang disalahpahamkan itu ada. Waktu itu kan belum keluar, itu sudah ada reaksi. Sebenarnya ada hal yang, tapi ada juga yang memang menurut MUI atau menurut NU memang hal itu prinsip. Nah, menurut saya kalau hal itu prinsip kan bisa diselesaikan melalui jalur-jalur konstitusional tadi, bisa diselesaikan.
Nah, oleh karena itu tentu ada yang sifatnya mispersepsi, ada yang sifatnya disinformasi, ada juga yang memang berbeda pendapatnya, sudut pandangnya. Nah, di dalam hal ketika melihat sesuatu berbeda sudut pandang, itu kan ada forum penyelesaiannya. Saya ingin langsung lempar ke Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung, dalam berkali-kali kesempatan, kalau kita tadi misalnya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden, dalam berkali-kali kesempatan kita tahu Pak Jokowi mengatakan sudah tidak ada beban lagi nih di periode kedua. Melihat berbagai langkah yang diambil, termasuk spesifik di Omnibus Law, apakah memang itu tercermin, tidak ada beban lagi, karenanya siapapun yang keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi? Gini ya, ini kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain. Oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang silahkan, you datang ke lembaga konsumen itu. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk halangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Lalu itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Karena itu diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh. Legal standing buruh itu siapa? Ya Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Oke. Itu masalahnya. Bagaimana? Silakan Mas Eri. Ya kita berada dalam kondisi di era VUCA ini memang menuntut adanya kecepatan, Pak. Apakah Bang Rocky juga tidak melihat sebuah evidence base saat ini, Global Competitiveness Index kita itu sudah turun loh dari 45 ke 50. Oke, saya terangkan ya. Kemudian, nanti lu Bang Rocky. Kemudian daya saing industri kita juga sudah turun. Kemudian juga tadi, beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya indeks kompleksitas berusaha kita itu paling kompleks. Jadi Indonesia itu negara paling kompleks di dalam yang namanya kebebasan berusaha. Itu kita itu nomor 1 paling kompleks. Di bawahnya ada Brazil, ada Bolivia, ada Yunani, Argentina. Nah, ini keadaan substantif di mana problem mapping yang dihadapi oleh Indonesia ini karena faktor namanya hyper regulation. Ada undang-undang yang overlapping. Oke. Kita perlu percepatan. Gini ya, saya percepatan terangkan, ya. inilah seluruh terobosan pemerintah. Begini. Saya mau kita dasarnya berkhusnuzon dulu Pak. Kita lihat dulu sisi positifnya. Seluruh keterangan teknikalitas itu dibatalkan oleh konsep yang sekarang mendunia bahwa bisnis itu kalau dia nggak comply dengan environmental ethics itu artinya bisnis dungu. Dan dia akan dicaci maki oleh Global Compact segala macam. Yang Anda terangkan itulah teknikalitas, nggak ada pentingnya itu. Nah, karena Anda akhirnya akan... Di mana letaknya Undang-Undang Cipta Kerja tidak compliance terhadap... Apa? Di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi bahwa undang-undang ini tidak compliance? Di dalam pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? Yuk akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Diampu oleh LSM di situ, oleh masyarakat adat. Kapan you datang ke Papua buat dengerin 500 bahasa? Enggak. Ya. Jadi, Pak, saya merespon. Teori lu itu. Apa yang dikeluhkan?
teori Anda itu ketinggalan kira-kira 42 tahun gitu. Silakan Tapi yang Bang Rocky sampaikan tadi, itu berpikirnya tidak logik dalam frameworknya Undang-Undang Cipnaker. Iya, undang-undang itu tidak logik dibandingkan dengan logika alanya Bang paradigm Rocky. Alanya Bang Rocky, logikanya memang betul. Pohon lah diajak ngomong, mamalia lah diajak ngomong. Loh, you nggak ngerti ideologi dunia baru sekarang. Saya Do mau you speak jawab dari mathematics? segi hukum. Karena tadi kan penjelasannya bahwa ada aturan yang rumit dan segala macam itu ya. Apa hubungannya dengan Omnibus Law? Banyak kok cara untuk memudahkan itu. Kenapa harus Omnibus Law? Tidak ada hubungannya. Kalau memang ada masalah dan kerumitan, perbaiki birokrasi. Di Undang-Undang Omnibus Law itu saya kasih tahu, sekarang ada rencana membentuk 40 PP. Loh, Anda mau mempergemuk lagi regulasinya? Katanya mau menyederhanakan regulasi. Itu soal teknis. Oke, kita harus break. Setelah pariwara saya akan kembali. Tetap di sini. Menurut saya, kondisikan teman-teman yang ingin menyanggah perkataan orang lain. Ketika orang sedang berbicara, biarkanlah setiap orang berbicara sampai selesai dahulu, baru memberi sanggahan. Karena bila perjalanan tidak selesai, setiap orang bisa mengalami kesalahan pemahaman terhadap penjelasan orang lain. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Menurut saya, Rocky adalah orang yang paling cerdas. Semua masuk dalam ramah perkiraan dia. Setelah lawannya masuk ke dalam permainan dia, baru dia menghajar balik dengan kata-katanya. Menurut saya, orang yang sudah masuk dalam permainan Rocky pantaslah untuk dibilang dungu atau bodoh. Emang keren Rocky Gerung kalau Indonesia ini punya 5 orang seperti Rocky, jadi dia goncangan dunia dan seisinya. Kalau keputusan pemerintah selalu berujung demo, artinya masyarakat udah nggak percaya sama pemerintah. Intinya untuk selalu dilanjutkan dalam permasalahan atau demo. Seharusnya tidak menyalahkan pemerintah daerah, tetapi memperbaiki kesalahan. Tidak saling menyalahkan, menerima kritikan dari pendapat lain. Baik, itu saja hasil kritik dan simakan saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, menurut saya, mohon dikondisikan teman-teman yang ingin menyanggah perkataan orang lain ketika sedang berbicara.